Teman-teman, welcome back di video pembelajaran kedua bersama dengan aku, Siti Nurniswati. Nah teman-teman, di video kali ini materi kita sangatlah menarik, yaitu mengenai pendekatan interdisipliner sastra. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita perlu tahu terlebih dahulu teman-teman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan interdisipliner? Pendekatan interdisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Misalnya, dalam pendekatan interdisipliner sastra sendiri ada beberapa bagian, seperti psikologi sastra, sosiologi sastra, sejarah sastra, dan juga pendidikan sastra. Junus pada tahun 1986 membahas sosiologi sastra atas 6 hal. Pertama, karya sastra dilihat sebagai dokumen sosio-budaya. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, segala peristiwa yang menjadi latar dalam suatu karya sastra merupakan hasil dari cerminan keadaan sosial dari masyarakat yang melatar belakanginya. Kedua, pembahasan mengenai penghasilan dan pemasaran karya sastra. Perihal pemasaran hasil sastra menyangkut dua hal teman-teman. Yang pertama adalah cara penyampaian, dan yang kedua adalah cara pemasaran. Cara penyampaian karya sastra bisa dalam bentuk buku atau dalam penerbitan berkala. Novel akan menjadi suatu yang utuh apabila disampaikan dalam bentuk buku. Cara pemasaran sendiri juga berpengaruh terhadap karya sastra. Ketiga, pembahasan mengenai penerimaan masyarakat terhadap karya sastra mencakup beberapa hal. Pertama, penerimaan terhadap karya sastra tertentu secara aktif. Penerimaan karya sastra aktif adalah penerimaan karya sastra yang disertai dengan komentar terhadap karya sastra tersebut. Penerimaan semacam ini bisa berupa penerimaan positif, bisa juga berupa penerimaan negatif. Kedua, penerimaan secara pasif. Penerimaan secara pasif adalah penerimaan karya sastra yang hanya berupa kegiatan gemar membaca, tanpa perlu memberikan komentar terhadapnya. Keempat, pembicaraan tentang pengaruh sosio-budaya terhadap penciptaan karya sastra sendiri didasarkan pada teori pertentangan kelas yang dilandasi oleh teori Marx. Kelima, pembicaraan strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh sosiologi Prancis Lucien Goldman. Bidang kajian sastra yang merupakan interdisipliner ilmu lainnya adalah psikologi. Psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Kedua adalah studi proses kreatif. Ketiga, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Keempat, studi dampak sastra terhadap pembacanya. Sejarah sastra adalah bidang kajian sastra yang membahas prinsip, kategori, dan perkembangan sastra dengan memperhatikan kriteria tertentu dan bertumbuh pada dimensi waktu. Sejarah sastra bisa dibedakan atas 1. Sejarah kelompok sastra dan sejarah individual sastra, serta yang kedua, sejarah berdasarkan kriteria fisik sastra dan berdasarkan kriteria non-fisik. Bidang interdisipliner lainnya adalah pendidikan dan sastra. Ada 3 hal yang bisa kita bahas bila kita membicarakan sastra dan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan tentang sastra, yang kedua pendidikan sastra, yang ketiga adalah pendidikan melalui sastra. Pendidikan tentang sastra adalah pendidikan yang membahas hal ihwal tentang sastra. Pendidikan ini hanya mengembangkan kompetensi teori sastra. Pendidikan sastra adalah pendidikan yang mencoba untuk mengembangkan kompetensi apresiasi sastra, kritik sastra, dan juga proses kreatif sastra. Pendidikan melalui sastra mengembangkan kompetensi peserta didik di luar kompetensi bidang sastra. Nah teman-teman, cukup sampai di sini ya video pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah aku jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bersyukur teman-teman, jangan lupa ibadah, dan sampai jumpa.